Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans Helsis, Lesis, dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas dan mengulas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin seru untuk kita saksikan. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Kori yang mengatakan kepada Pak Sidik untuk tidak ikut campur atas keluarganya. Dan di adegan lain di mana si Kori yang melihat gerak-gerik Sidik yang sangat mencurigakan. Dan di situ si Kori pun melihat Sidiki yang menyembunyikan HP-nya itu. Di adegan lain di mana Bu Marissa yang sangat senang karena Siska akan segera ditahan. Di situ si Marissa pun tidak punya pikiran dan di situ dia hanya ingin balas dendam. Tak lama Bu Marissa pun menerima telepon dari Leo, di mana Leo yang mengatakan, "Apa-apaan sih Mas sampai Mama gugat Siska dan menuntut Siska," ucap si Leo. Di adegan lainnya di mana Siska yang sedang menemani si Leora dan di situ Leora pun mengatakan kepada Siska, "Sebenarnya aku sakit apa?" Di situ Siska yang mengatakan, "Sebenarnya kamu sakit hanya perlu butuh papa kamu. Kita berdua butuh papa," ucap Siska kepada Leora. Di situ Siska pun sangat kasihan kepada Leora. Di situ Siska pun memeluk Leora dan terlihat Siska sangat merana. Di adegan lainnya di mana si Lasya dan juga si Rizky yang terlihat sangat panik karena di luar banyak orang yang menggerebeknya. Dan tak lama akhirnya seseorang itu pun masuk dan mengatakan, "Kalian ternyata pembohong. Dan ternyata kalian itu bukanlah suami istri," ucap seseorang itu kepada Leo. Dan Leo yang mengatakan kalau dia itu adalah suami istri dengan Lasya. Begitu pula si Lasya yang mengatakan, "Kita berdua ini suami istri." Dan orang itu pun mengatakan dia meminta bukti atas pernikahan Siska dan juga si Lasya. Di sisi lain, di mana si Helmi yang melihat keributan di rumahnya Leo. Di situ Leo pun diseret keluar oleh warga dan Helmi pun melihat kejadian tersebut. Akhirnya Bu Marissa pun datang dan mengatakan, "Kalian harus bebaskan anak saya kalau Leo dan juga Lasya itu sudah menikah. Dan saya kesini membawa buktinya karena ketinggalan di rumah saya." Di situ si Marissa pun menunjukkan buku nikah kepada warga. Si Rizky yang terlihat sangat aneh dengan ulahnya si Bu Marissa. Begitu pula si Lasya dan juga si Leo yang terbengong karena tingkahnya si Bu Marissa. PRT pun akhirnya mengecek buku nikah tersebut dan ternyata benar Leo dan juga
Lasya yang sudah menikah. Di adegan dimana Helmi yang berpikir, sandiwara apa ini, ucapnya. Dan disitu Helmi pun teringat di mana si Bu Marissa yang menghampiri Leo. Akan tetapi Leo tidak mengenali Bu Marissa. Di mana Leo yang mengatakan, ibu ini siapa, saya tidak kenal Anda. Dan kalau memang saya anak Anda, berarti Rizky juga anaknya ibu, ucapnya si Leo. Dan di situ Helmi pun semakin yakin ternyata itu adalah Leo. Di adegan di mana Bu Arnas yang menelpon si Helmi, di mana si Helmi yang sedang memata-matai gerak-geriknya Leo. Di situ Bu Arnas pun bertanya kepada Helmi, anak ibu dari mana saja? Ibu sempat telepon Siska, akan tetapi Siska mengatakan kalau dia tidak bersama kamu. Di adegan di mana si Leo dan juga si Bu Marissa, di mana si Bu Marissa yang telah menyelamatkan Leo dan si Lasya. Karena hampir saja identitas si Leo terbongkar. Di adegan lainnya di mana si Bonnie yang terlihat tepar dan di situ si Johnny pun membawa ke kamar dan menidurkannya. Di situ si Tiara pun terpanah dengan tingkahnya si Johnny dan si Johnny pun menyuruh si Tiara untuk tidur. Dan semoga saja lu mimpiin gue, ucapnya si Johnny. Di situ si Tiara mengatakan gue tidur pengen istirahat dan tidak mau diganggu. Di adegan dimana Cory yang sedang mencari kunci mobilnya si Diki, dan di situ akhirnya si Cory pun menemukan kunci tersebut. Di adegan dimana Cory yang berhasil mencari HP-nya si Diki dan terkejutnya si Cory karena melihat foto Bu Monik dan juga si Diki. Di situ Cory pun terlihat sangat kecewa dan sangat teriris hatinya. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode malam ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan sekian untuk ulasan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.